Kisah ikan paus dan Nabi Yunus alaihi salam. Pada masa lalu di Irak terdapat kota Mosul, kota besar yang terdiri dari banyak wilayah, dan wilayahnya yang paling besar adalah wilayah Ninawa. Di wilayah ini terdapat banyak sekali nikmat Allah, kebun-kebun yang hijau, berbuah lebat, air sungai terpancar di sekitarnya untuk diminum dan untuk bercocok tanam. Demikian juga binatang ternak, sapi dan kambing, minum air sungai dan perut mereka kenyang dengan makanan yang cukup tersedia, sehingga mereka menghasilkan susu dan daging. Kebaikan sangat banyak terdapat di kota Ninawa. Sayang sekali penduduk Ninawa tidak pandai mensyukuri nikmat Allah tersebut. Mereka kafir kepada Allah, menyembah patung, bintang, dan tetap dalam pembangkangan dan kekufuran. Allah memilih seorang laki-laki soleh dari mereka, dan ia menyembah Allah dan tidak kafir kepadanya. Laki-laki soleh itu adalah Yunus bin Matta. Mereka mengenal kejujuran, kemuliaan, dan kebaikan akhlaknya di tengah-tengah masyarakat. Yunus menyeru pada penduduk Ninawa untuk hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dan tidak kafir kepadanya, dan meninggalkan ibadah-ibadah pada bintang dan patung. Penduduk Ninawa berjumlah 120.000 laki-laki dan perempuan. Nabi Yunus hanya sendirian. Tidak ada seorang pun penduduk Ninawa yang beriman. Yunus mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada mereka, yaitu tanah yang subur yang menghasilkan buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir di atasnya, hewan-hewan yang menghasilkan susu untuk diminum anak-anak, dan daging untuk dimakan orang dewasa. Allah telah memberi mereka semua kenikmatan di atas. Namun mengapa mereka tidak menyembahnya? Bintang hanya ciptaan Allah, maka sembahlah yang menciptakannya. Patung adalah hasil rekaan, tidak bermanfaat dan tidak mencelakakan, tidak mendengar dan tidak mampu pula berbicara. Akal mana yang menerima ibadah terhadap patung-patung yang tidak memberi manfaat dan tidak mampu mencelakai? Namun kaumnya tetap dalam pembangkangan dan kekafiran. Kekafirannya semakin bertambah, mereka mengejek Yunus alaihi salam. Maka ia menasihati mereka agar takut pada siksa Allah dan pada kemarahannya pada mereka. Saat Yunus sering menakuti mereka dengan siksa, mereka tidak mempercayai dan malah mengejeknya. Allah mewahyukan kepada Yunus untuk mengingatkan mereka dan menakutkan mereka dengan siksa. Yunus melaksanakannya, mengingatkan mereka pada kemarahan Allah dan menjanjikan mereka bahwa siksa akan turun 3 hari lagi. Namun kaumnya tidak juga mau beriman, sehingga Yunus putus asa terhadap keimanan kaumnya. Jiwanya merasa sangat sedih. Ia tidak menunggu wahyu Allah turun padanya. Ia meninggalkan Ninawa dan kaumnya setelah mereka putus asa atas keimanan kaumnya. 1 hari berlalu dari waktu yang dijanjikan Yunus tentang turunnya kemarahan Allah pada kaumnya. Hari kedua lewat dan pada hari ketiga penduduk Ninawa menyadari kehilangan Yunus. Maka mereka mencarinya, namun tidak menemukannya. Pada hari ketiga mereka melihat tanda-tanda siksa yang dijanjikan Yunus pada mereka, berupa mega hitam yang mengitari kepala-kepala mereka. Ini pasti siksa dan kemarahan Allah. Namun di manakah gerangan Yunus sekarang? Mereka ingin beriman padanya. Ia telah meninggalkan mereka dan negeri mereka. Mereka semua keluar rumah berhadap Yunus bersama mereka dan berdoa kepada Allah agar mengangkat siksanya. Mereka menyebar ke setiap jalan sambil berteriak, memohon pada Allah dan menyatakan taubat. Ibu-ibu menangis keras, laki-laki berteriak, anak-anak menangis, bahkan binatang-binatang, sapi, daun, dan kambing merasa sedih. Sepertinya mereka menangis saat melihat siksa. Penduduk Ninawa telah benar-benar bertobat, maka Allah mengangkat siksa dari mereka. Mereka semua beriman pada Allah. Mereka mohon ampun atas segala dosa yang telah mereka perbuat dan memohon agar mengembalikan Yunus yang soleh yang telah meninggalkan mereka. Yunus telah meninggalkan Ninawa. Ia putus asa terhadap keimanan kaumnya. Yunus seorang nabi. Seharusnya ia tidak melakukan hal itu kecuali atas izin Allah. Namun ia telah meninggalkannya tanpa petunjuk dan perintah dari Allah. Yunus berdiri di pinggir pantai. Ia melihat sebuah perahu siap berlayar. Ia menemui pemiliknya agar ia bisa berlayar bersama mereka. Orang-orang sepakat membawanya. Para penumpang melihat Yunus sholat dan banyak menyebut nama Allah. Mereka tahu bahwa ia adalah Nabi Allah. Maka mereka sangat mencintainya.
sehingga tidak membebaninya dengan satu pekerjaan. Mereka melayani Yunus di tengah laut. Ombak semakin meninggi, datang silih berganti. Ombak menghantam perahu. Mereka melemparkan banyak barang-barang bawaan mereka karena perahu sangat berat. Sepertinya isi perahu masih teramat berat, namun sudah tidak ada lagi barang yang harus mereka lemparkan. Mereka terpaksa melemparkan penumpang satu demi satu agar mereka tidak tenggelam. Pimpinan perahu meminta diadakan undian. Mereka juga memasukkan nama Yunus alaihissalam dalam undian itu. Nama Yunus keluar pada undian pertama, namun mereka tidak mau melemparkan Nabi Allah ke laut. Mereka mencoba mengundi lagi. Keluar lagi nama Yunus untuk kedua kalinya. Namun bagaimana mungkin mereka tega melemparkan laki-laki soleh itu ke tengah laut? Mereka mengundi lagi untuk ketiga kalinya. Hasilnya tetap pada Yunus alaihissalam. Semua merasa sedih atas hasil ini. Mereka mulai membuka baju Yunus. Ia menjatuhkan dirinya sendiri ke laut. Semua yakin akan kematiannya. Perahu meluncur jauh meninggalkannya. Yunus mengucapkan syahadat, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saat hendak terjun ke laut, ia yakin tentang kematiannya. Ia berenang di dasar laut menunggu saat kematiannya. Ikan paus besar datang melahap Yunus alaihissalam. Ia berada di dalam kegelapan perut ikan ini dan kegelapan laut. Yunus menyangka dirinya telah mati. Ia menggerakkan tangannya dan berhasil. Maka ia tahu bahwa dirinya masih hidup. Ia pun bersujud kepada Allah di dalam perut ikan paus. Ya Allah, aku bersujud kepadamu di tempat yang tidak pernah seorang pun sujud. Ikan paus berenang bersama Yunus di laut, sementara ia berenang dalam kegelapan. Yunus mendengar batu kecil dan dua ikan paus kecil bertasbih pada Allah. Ia menyadari bahwa ia telah membuat Tuhannya marah karena meninggalkan Ninawa tanpa perintah Allah, maka air matanya mengalir. Lalu ia mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, kata Nabi Yunus. Yunus memanggil Tuhannya dalam kegelapan, kegelapan laut, kegelapan perut ikan paus, dan kegelapan malam. Di langit, malaikat mendengar tasbih Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, bahwa ia mensucikan Tuhannya dan mengingatnya. Ia mengucapkan kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Maka malaikat pun berkata kepada Allah, Ya Tuhan kami mendengar suara yang lemah di satu tempat yang langka. Itu suara Yunus. Ia telah durhaka padaku, maka aku menahannya di dalam perut ikan paus di tengah lautan. Begitu kata Allah. Yunus, hamba yang soleh, yang mengerjakan amal soleh siang dan malam. Malaikat pun heran. Malaikat memohon kepada Allah agar membebaskan Nabi Yunus, dan Allah mengabulkannya. Allah menyuruh ikan paus itu agar mengeluarkan Yunus dari perutnya dan mengantarkannya ke daratan. Ikan paus itu meletakkan Yunus di daratan. Ia dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Maka Allah menciptakan untuknya pohon labu air. Ia dalam keadaan sakit, badannya lemah seperti anak kecil tanpa pakaian. Yunus memakan buah labu dan duduk berteduh di bawah pohon itu. Ia bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkannya dari kedurhakaan dan kesusahan yang telah dialaminya. Ketika kesehatan dan kekuatannya pulih, Allah menyuruhnya kembali ke Ninawa. Ia kembali ke sana. Maka orang-orang di sana beriman padanya. Allah telah menerima taubatnya.